ミス一つで死ぬということだ。例えばだ。Scene diawali dengan menampilkan seorang bapak yang sedang melatih anaknya supaya bisa memasuki sebuah dungeon suatu hari nanti. なんてことはダンジョンでは多い。Clay, inilah nama MC dari anime ini. Meski hanya seorang gadis, tapi Bransia alias si bapak nggak segan-segan memberikan porsi latihan bak di neraka untuknya. Dilarang lengah meski hanya sedetik, durabilitas monster yang melampaui senjata, teknik menghindari perangkap dungeon, dan berhubung job mereka adalah thief, sang bapak menekankan Clay harus berlatih 10 jam non-stop di setiap harinya. そんな父がダンジョンに消えて早3年。 Latihan Clay terus berlanjut hingga pada suatu hari, sang bapak dinyatakan menghilang di dalam dungeon. Selama time skip 3 tahun itu, Clay terus mengasah dirinya dan memutuskan untuk memasuki dungeon atau morgue, tempat di mana sang bapak dinyatakan menghilang. Selepas menghabisi dogi berkepala 2 barusan, nampaklah Clay yang mengambil drop item berupa kristal berwarna biru. Berdasarkan informasi gold thief-nya, lantai terdalam dari para petualang sejauh ini hanyalah 7 lantai. Namun untuk Clay sendiri, dia berhasil mengalahkan penjaga lantai ke-8 seorang diri berkat pelatihan bak di neraka yang diberikan oleh sang bapak sebelumnya. Singkat cerita, setelah Clay memasuki lantai ke-9, frekuensi kemunculan para monster mulai berkurang, tapi tingkatannya jauh berbeda dari lantai-lantai sebelumnya. Bahkan meski baru menginjakan kakinya di sana, Clay sudah harus menghadapi 3 goblin elit yang memiliki kecerdasannya sendiri. Dengan sangat cepatnya, Clay mampu mengalahkan semua goblin elit tadi hingga menyisakan kristal dropnya doang. Ya, kurang lebih kristal drop ini sama kayak drop item di game RPG maupun MMORPG pada umumnya. Gak lama setelah Clay menyusuri lantai ke-9, akhirnya ia tiba di sebuah ruangan yang di dalamnya telah menunggu seekor Minotaurus yang kelihatan sangat OP. Tanpa basa-basi, keduanya langsung terlibat dalam sebuah adu mekanik yang cukup epik. Baru beberapa serangan, Clay sudah menyadari betapa kerasnya kulit seekor Minotaurus. Mau itu speed, power, ataupun durabilitas, Minotaurus ini berada beberapa tingkat di atasnya. Namun meski begitu, Clay nggak ada niatan untuk menyerah sama sekali. Sampai pada akhirnya... Nggak lama setelah kapaknya tertancap ke tembok dungeon, Clay dibuat terkejut karena 2 hal. Yakni tembok dungeon yang bisa bolong, dan Minotaurus tadi yang ternyata bisa bicara. 壁崩れるとか聞いてないし。モンスターが喋った。 Di saat Clay mau menyerangnya lagi, Minotaurus itu meminta time up untuk ngomongin soal tembok dungeon yang baru aja hancur. Diketahuilah ruangan di belakang mereka itu adalah sebuah kamar pribadi milik seseorang. Nah, begitu si Minotaurus yang mengatakan pengurus dungeon akan segera datang, secara tiba-tiba Clay seperti merasakan kekuatan yang sangat mengerikan perlahan-lahan mendekat dari balik pintu kamar tersebut. Dan ternyata... Setelah pengurus dungeon yang punya nama Beile Heila Langdas ini memahami situasinya, si Mino nggak bisa mengelak bahwa dirinya habis ngobrol sama si Clay. Meski itu dilarang, ia pun beralasan itu karena si Clay tadi yang memiliki pergerakan yang sangat-sangat cepat dan ditakutkan akan masuk ke dalam sisi lain dungeon. Beile Heila merasa nggak masalah karena ia merasa jebolnya tembok dungeon adalah kesalahannya sebagai seorang pengurus dungeon. Singkat cerita, demi menjaga kredibilitas dungeon atau morgue di dunia perdungeonan, mau itu dari segi kualitas dungeon, monster, rahasia yang tersimpan di sisi lain dungeon atau faktor-faktor lainnya, Beile Heila ngajakin Clay untuk ikut dengannya ke sebuah ruangan untuk memberikan sebuah penawaran padanya. Jelas Clay nggak paham dengan ucapan Beile Heila barusan. Simpelnya itu Beile Heila udah sangat lama membutuhkan orang terampil sepertinya. Apalagi di era ini orang-orang terampil semakin berkurang di setiap tahunnya. Dan akan sangat mustahil meminta bantuan pada guild petualang. Karena lantai terdalam yang berhasil dicapai oleh guild petualang hanya sampai lantai ke-7. Oleh karena itulah Clay yang berhasil mencapai lantai ke-9
direkrut karena telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Setelah mencoba memahami situasinya saat ini, Clay ingin memastikan apakah Bailey Heila adalah bos dari dungeon tersebut. Bailey Heila pun membenarkannya, sekaligus ngasih tahu bahwa setelah para petualang berhasil sampai di lantai ke-10, nantinya mereka akan menghadapinya sebagai last boss dungeon Antomok. Mendengar semua itu, Clay yang dasarnya emang penggila pertarungan ngajakin Bailey Heila untuk beradu mekanik dengannya. Meski awalnya Bailey Heila mau menolaknya, tapi karena taruhan Clay yang cukup menarik baginya, hal itu jelas membuat Bailey Heila nggak punya pilihan lain dan memperingati bahwa dirinya akan sangat sulit menahan diri saat bertarung. Dalam pikirannya, Clay meyakinkan sang bapak yang pasti telah mencapai lantai ke-10, yang mana hal itu dilandaskan dari dirinya yang lebih lemah dari sang bapak tapi bisa mencapai lantai ke-9 seperti itu. Dan berhubung sang bapak yang tak kunjung kembali, bisa disimpulkan beliau telah kalah dari Bailey Heila. Beberapa saat kemudian, Bailey Heila langsung memindahkan Clay ke suatu lokasi yang sebenarnya akan menjadi lokasi terakhir dari lantai ke-10. Sejauh mata memandang, ruangan itu tidak memiliki tembok, monster, atau apapun di sana. Karena nyatanya, para petualang takkan bisa masuk ke ruangan itu jika tidak menggunakan langkah-langkah tertentu. Demi membuat Clay menjadi pegawainya, tiba-tiba aja aura Bailey Heila berubah ke mode seriusnya. Sontak Clay pun sangat-sangat terkejut melihat Bailey Heila yang bisa menangkis semua serangannya barusan. Gak ingin memberikan keuntungan jarak padanya, Clay terus melancarkan serangan, tapi semua itu hanya bisa membuatnya merobek sedikit bajunya saja. Setelah Bailey Heila mengambil jarak darinya dan mengaku sangat terkejut dengan si Clay yang telah melebihi ekspektasinya selama ini, entitas yang satu ini berniat untuk memperlihatkan sedikit keseriusan padanya. Mantra sihir pun dilantunkan, dan jelas hal itu membuat Clay sangat panik dan bergegas ingin menghentikannya. Namun sayangnya, setelah tersadar, Bailey Heila ngasih tahu tembok kamarnya udah diperbaikin, bahkan koordinat kamarnya itu udah dipindahkan ke lantai ke-11, alias lantai tersembunyi. Berhubung Clay udah kalah darinya, itu artinya secara resmi ia akan menjadi pegawai dungeon Antomok bersamanya. Clay yang mengira jika ia menjadi seorang pengelola sama dengan ia menjadi seorang bos, Bailey Heila pun tidak membenarkannya karena menjadi pengelola itu hanya bertugas menangani operasi di balik dungeon tersebut. Mulai dari mengisi ulang slime level rendah dan undead di setiap lantai, memperbaiki jebakan dungeon, sampai dengan menyewa monster dari dunia iblis yang mau bekerja di dalam dungeon. Setelah Clay menjelaskan dia yang gak bisa langsung kerja di dungeon itu karena terikat kontrak kerja dengan Guild Thief, namun Bailey Heila meyakinkan bahwa dia bisa mengurusnya dari dalam dungeon. Karena ternyata Guild Thief dan juga dungeon telah terjalin kerjasama berkat pengurus dungeon sebelum Bailey Heila. Bailey Heila merasa lega karena ia jadi nggak perlu menggunakan skill manipulasi ingatan padanya. Dan begitu semuanya beres, hanya tinggal mengurus kamar mana yang bisa ditempati oleh si Clay. Begitu Bailey Heila memberikan kontrak kerja padanya, sontak Clay pun sangat shock mengetahui bayarannya yang sangat-sangat tinggi. Setelah Clay diangkat jadi admin dungeon, apakah sini akan menjelaskan awal mula dungeon Antomok ditemukan. Intinya itu ada seorang pengelana bernama Murak yang menemukan sebuah dungeon di wilayah Antora. Sebagai bentuk penghargaan, nama dungeon Antomok sendiri diambil dari gabungan penemu dan wilayah tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, sebuah kota berhasil dibangun gak jauh dari dungeon tersebut. Tentu, kota itu juga diberi nama Antomok sesuai dengan nama dungeonnya. Belasan atau bahkan puluhan tahun berlalu, namun hanya segelintir petualang yang bisa mencapai lantai ke-7. Saking sulitnya, asumsi dungeon memiliki 10 lantai pun mulai menyebar luas di seluruh kota. Setelah Clay diberikan sebuah kamar, dirinya dibuat cukup terkejut dengan beberapa hal di dalam kamarnya. Salah satunya ialah jendela sihir yang bisa memproyeksikan langit dan pemandangan di permukaan. Sembari menjelaskan tentang fasilitas, regulasi, dan menceritakan banyak hal seputar dungeon Antomok
Clay diajak berkeliling ke beberapa tempat. Mendengar hal itu, Belehila ditanyain tentang kesibukannya sebagai seorang pengurus dungeon. Belehila pun menjelaskan tugas pentingnya baru aja ia selesaikan. Dengan kata lain, dia nganggur saat ini. 暇なのか Jelas saja ucapan Clay barusan dibantah karena dungeon tidak perlu diawasi selama 24 jam full. Selama petualang yang masuk, hanya petualang level rendah saja. Beberapa hari ke belakang, fokus Belehila hanya tertuju ke Clay yang berhasil masuk ke lantai dalam dungeon tersebut. 今は目の前というわけか。 そうですね。 Dan pada akhirnya, Clay pun diajak berkeliling fasilitas. Namun ekspresinya langsung berubah total begitu melihat ruang komando yang dipenuhi oleh banyak sekali barang-barang gak guna. Parahnya lagi, situasi ini dikatakan sudah dibersihkan olehnya. Lalu Clay juga diantar ke ruang resepsionis, kamar pribadi Belehila tadi, toilet tamu, ruang makan serta dapurnya, dan ruang penyimpanan makanan yang telah diberi sihir pendingin. Ruangan berikutnya ialah ruang penyimpanan benda-benda seperti alat sihir dan sejenisnya. Dari semua ruangan di sana, ruangan penyimpanan ketiga bisa dibilang 11-12 dengan ruang komando tadi. Karena ternyata 今は必要がないけれど、いつかは必要になるかもしれないし。 iya simpelnya Belehila Langdas ini memiliki kebiasaan menyimpan barang-barang gak guna, tapi sayang kalau dibuang. Atau sebutan lainnya adalah hoarding disorder. Tanpa banyak omong sama sekali, Clay nyuruh Belehila buat lanjut ke ruangan berikutnya. Dan ruangan terakhir yang dituju ialah ruang kristal. Simpelnya ruangan itu adalah ruangan di mana kristal diciptakan. Melihat tumpukan kristal di dalam kotak, Clay menyadari bahwa semua kristal yang ia dapatkan selama ini berasal dari tempat itu. Biar gak bingung, bakal gua ringkas sedikit. Intinya para monster itu sama kayak para petualang. Masuk dungeon dengan nyawa sebagai taruhannya. Bedanya di sini, alasan dibalik para monster yang bisa terus bermunculan di dalam dungeon bisa terjadi karena sihir pergantian tubuh lewat katalis sihir berupa kristal-kristal itu. Itulah kenapa mau berapa kali pun monster dikalahkan, yang mati tetap hanya tubuh penggantinya saja. Sedangkan jiwanya akan kembali ke tubuh aslinya. Dan mengulangi hal yang sama dengan kristal yang berbeda. Berhubung Clay sudah menjadi admin dungeon, dia juga diharuskan melakukan hal serupa untuk berjaga-jaga menghadapi para monster di lantai 10 yang akan ia urus nantinya. Meski pada awalnya Clay sempat ragu apalagi setelah merasakan kekuatan OP-nya si Mino, akan tetapi berkat ucapan Belehila yang meyakinkannya, Clay jadi agak tenang dan bersiap dengan skill raga sukmanya si Belehila. Setelah cukup banyak persiapan, nampaknya bayangan Clay yang terpantul dari kristal raksasa di ruangan itu. Ekspresi terkejut sempat tergambar dari wajah si Belehila begitu ia melihat sosok Clay di kristal tersebut. Lalu pada akhirnya... Dan ya, buat yang penasaran kenapa tadi Belehila sempat kaget, itu nggak lain karena ukuran Clay dari atas sampai bawah bisa gua tekankan nggak tepos sama sekali. Gak lama kemudian, Clay baru sadar dia nggak pakai baju sama sekali. Dan langsung memakainya dalam kondisi masih malu-malu koceng. Setelah itu, Clay nampak diperkenalkan pada seseorang bernama Rangard, admin dari dungeon lantai 1 sampai 4. Melihat wajah Clay, Rangard bisa langsung tahu bahwa Clay adalah petualang dengan job thief dan selalu bermain solo player sejak pertama kali ia masuk ke dalam dungeon. Meski agak menyakitkan, tapi semua ucapan barusan dibenarkan olehnya. 友達はいないか 事実かよ。 Singkat cerita, nampaknya beberapa petualang level rendah yang sedang menyusuri lantai pertama. Tanpa mereka sadari, Clay terlihat menggunakan keahliannya untuk menghindari para petualang tanpa ketahuan oleh mereka. Sementara itu, Rangard terlihat memantaunya lewat map dungeon sembari memberikan arahan padanya. Rangard nampak masih terbengong dan teringat kembali dengan Belehila yang tadi memintanya untuk mengajarkan beberapa hal pada Clay. Meski ingin menolaknya, tapi karena atasan yang nyuruh, Rangard pun terpaksa menurutinya saja. Selesai mengisi ulang semua peti di lantai 1, nampaknya Clay yang diberi pengarahan oleh si Rangard. Mendengar ia yang merasa mustahil untuk menghindari para petualang sembari terus mengisi ulang peti di sana, Clay langsung membuktikan kebolehannya di saat itu juga.
Singkat waktu, setelah cukup banyak pembuktian, tiba-tiba aja salah satu golem kecil yang disebut kurcaci mendatanginya untuk melaporkan tentang kurangnya suplai di lantai kedua. Sebagai pegawai baru di sana, dengan senang hati Clay akan membantu masalah tersebut. Dari dua opsi yang diberikan, antara mau naik lewat tangga atau terjun payung seperti para kurcaci, prinsip kalau ada yang sulit ngapain yang mudah membuat Clay memilih buat terjun payung ke bawah untuk sampai ke lantai 3. なるほど。 Setibanya di sana, para kurcaci nampak sangat senang karena Clay yang bersedia membantu mereka. Setelah mengambil dua suplai yang diperlukan untuk lantai kedua, bisa-bisanya dia memilih untuk menggunakan cara pertamanya tadi. Setelah melaporkan misi yang telah beres, nampaknya Rangard yang mengaku kesulitan karena pengaruh Clay yang bisa melompati tembok, kini mau ditiru oleh para kurcaci mereka. 飛び上がりたいっつってんだが。無理だ。 Sepergi Clay dari sana, nampaknya Belehela yang sedang menyusun sampah-sampah di ruang komandonya. Sebagai pengidap hoarding disorder, Belehela terus amukan ketika Clay yang mengaku ingin membuang atau menghancurkan barang-barang yang udah gak kepake lagi. 探索者の心へ。 Setelah itu, Belehela mengaku sangat senang begitu mendengar Clay yang sama sepertinya, yaitu sama-sama gak punya teman sama sekali. Belehela berharap Clay mau menjadi teman pertama satu sama lain. Meski sebenarnya Clay terlihat sangat senang, namun dia tetap profesional dalam memberikan tanggapan padanya. 友達扱いはしない。 Setelah itu, Clay dibuat cukup kepusingan karena semua benda di sana gak boleh dibuang sama sekali oleh si Belehela. Selepas mempertimbangkannya, diputuskanlah semua benda itu akan disimpan di dalam ruang penyimpanan ketiga. Saking bersihnya, Rangard sampai dibuat terkejut dan mengira atasannya itu lagi kena penyakit atau sejenisnya. Setelah ditanya keperluannya di sana, rupanya si Rangard ini cuma pengen ngasihin barang requestannya si Clay sebelumnya, yang meminta untuk dibuatkan sebuah kursi sederhana. Usai memuji betapa hebatnya Rangard dalam membuat sesuatu, diketahuilah semua perlengkapan monster di dalam dungeon itu telah dibuat oleh si Rangard seorang diri. Sepertinya beliau, nampaknya Clay yang mencoba kursi barunya itu sembari membuka topik obrolan dengan atasannya. ベイルヘイラー・ラングダスさん。 Karena nggak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan, Belehela hanya memberitahukan ada satu party yang berhasil memasuki lantai ke-7. 3 cermin yang dijadikan monitor pengawasan itu lalu menampilkan keseluruhan map dungeon beserta dengan detailnya. Lingkaran merah dengan angka ini menunjukkan party yang masuk beserta dengan jumlahnya. Clay pun agak terkejut setelah dikasih tahu party yang masuk ternyata adalah party Taring Serigala S yang dulu pernah nginvite dia buat join. 兵糧の牙に 遠慮しておく。 Singkat waktu, setelah cukup lama jadi security Zenluzon Zero, pada akhirnya Clay diberi izin untuk mencoba bertarung dengan party Taring Serigala S, tapi dia harus menggunakan tubuh lain sebagai gantinya. Mumpung menjaga area yang punya nama Crazy ada di sekitar sana, sang Elder Lich itu dipanggil oleh Belehela untuk diberikan pengaturan ulang. Di tengah betapa kagumnya Clay terhadap monitor sihir di hadapannya yang bisa memunculkan informasi monster secara detail, diputuskanlah Clay yang akan menggunakan tubuh salah satu anak buahnya si Crazy tadi. Melihat Clay yang gak paham, Belehela menjelaskan yang akan dipindahkan hanyalah kristal sihirnya doang. Dengan kata lain, hanya memindahkan jiwanya saja ke tubuh lain. Setelah berkenalan dengan Crazy, otak Clay masih mencoba untuk memproses semua hal karena masih belum terbiasa mengobrol bareng monster kayak gini. Crazy pun menjelaskan Clay yang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tubuh barunya itu. Dan bener aja, pada awalnya Clay merasa kesulitan apalagi dengan perisai yang dijadikan satu bagian dengan tangannya itu. 離れないんだが。 Di sepanjang perjalanan, Crazy mengaku juga membutuhkan Clay sebagai referensi untuknya. Karena sangat jarang atau hampir nggak pernah sama sekali ia ngobrol sama orang yang bisa mencapai lantai ke-9 sepertinya. Nah, Clay semakin terkejut begitu diberitahukan bahwa ia lagi viral-viralnya di antara para monster satu dungeon. Dengan topik pengurus dungeon mengalahkan petualang OP lalu diangkat jadi seorang admin dungeon.
Sebelum menemui party taring serigala es, Clay diminta buat jadi perisai di lini depan nanti. Bahkan diberi sedikit tekanan seputar yang akan ia lawan itu adalah sesama petualang sepertinya. Bukannya ragu atau apa, Clay hanya menceritakan bahwa sejak awal ia nge-solo dungeon, entah sudah berapa petualang yang memandanginya dengan mata penuh keengasan. Namun dengan hukum rimba yang diajarkan oleh sang ayah, Clay berhasil membunuh mereka semua tanpa belas kasih sama sekali. 油断なんてしない。味方なんていない。 Sementara itu, Nabaka pengintai party taring serigala es yang hendak kembali, tapi hal itu langsung disadari oleh Clay di saat itu juga. Crazy pun terkejut karena dia aja nggak mendengar apapun sejak tadi. Clay pun menjelaskan, ia merasakannya lewat hawa kehadirannya. Di saat yang bersamaan, party TSE nampak bersiap menghadapi Crazy dan rombongannya. Sebelum beradu mekanik, Crazy teringat kembali pas pertama kali dia diletakkan di lantai ketujuh oleh Bailey Heila. Dalam benaknya, Crazy sempat merasa diremehkan karena nggak seharusnya dia cuma diletakkan di lantai ketujuh seperti itu. Lalu pertanyaannya, lantai 9 dan 10 apakah akan jauh lebih chaos ketimbang lantai 7 dan 8? Di lain sisi, Clay mulai melakukan analisa terhadap party TSE. Begitu mage party itu hampir selesai merapalkan mantranya, Clay berniat untuk agak serius menghadapi mereka semua. Sontak Crazy pun cuma bisa terbelangak lebar dengan betapa hebatnya Clay barusan. Rasa terkejutnya nggak berhenti sampai sana doang. Karena begitu bola api besar dikerahkan, dengan sangat epiknya Clay mampu mengalirkan sejumlah energi sihir dari tubuh skeleton yang lagi ia pakai. Berdasarkan ajaran sang bapak sebelumnya, sebenarnya setiap orang memiliki energi sihir mereka masing-masing. Tapi nyatanya, mau berapa kali pun dicoba, seorang thief seperti mereka hanya bisa berandai-andai bagaimana rasanya bisa menggunakan kekuatan sihir seperti itu. Gak cuma party TSE doang, bahkan Crazy hanya bisa terbelangak lebar dengan betapa epiknya aksi Clay barusan. Merasakan kalah, leader party yang punya nama Fan ini berniat ngulur waktu bersama Lata si Thief. Berbeda halnya dengan Clay yang selalu bersiaga dalam segala hal, Crazy justru sebaliknya. Wow. Jelas momen sepersekian detik barusan langsung dimanfaatkan buat kabur dari sana. Merasa pengalamannya udah bertambah, Clay memilih udahan dulu dan berniat kembali ke tubuh aslinya. Crazy pun turut mengaku dia juga telah mendapatkan sejumlah pengalaman, yaitu lantai ketujuh memang sesuai dengan kekuatannya. Karena entah akan jadi seperti apa nasibnya kalau sampai harus melawan Clay dalam mode seriusnya. Bailey Heila lalu mengembalikan jiwa Clay ke dalam tubuh aslinya. Ia juga minta maaf karena telah membaringkan tubuhnya di lantai. Karena sebenarnya tadi dia mau menaruhnya di pangkuan pahanya, tapi karena tugas adminnya dia jadi nggak bisa melakukannya. Setelah memberikan penilaian detail terhadap party TSE tadi, Nabaka party TSE yang memutuskan untuk mundur dan kembali ke kota. 作戦を練って再度挑まないのか。そんなことでは7階の踏破など。 Kritik pedas Clay barusan langsung diluruskan oleh Bailey Heila bahwa mereka pasti hanya sedang merencanakan ulang cara mengalahkan skeleton OP yang gak lain adalah si Clay tadi. Setelah itu, Crazy juga ditanyain pendapatnya tentang Clay. Jelas Crazy hanya bisa mengaguminya saja, bahkan merasa kekuatan Clay tidak seharusnya diletakkan di lantai ketujuh seperti tadi. Clay pun paham dan berniat lanjut bekerja. ベイル・ヘイラ・ラングダスさん。 Mendengar Clay yang selalu menyebutkan nama lengkapnya, Bailey Heila ingin dipanggil dengan nama sebutannya saja. Mendengar hal itu, Clay sempat kepikiran memanggilnya dengan sebutan Beihe. ベヘララはどうだろう。 Merasa namanya jadi sangat aneh, Bailey Heila ingin dipanggil dengan nama yang sudah ia pikirkan selama ini. Dari dua nama yang ia pikirkan, antara Heila dan juga Bell, diputuskanlah Bell yang akan menjadi nama panggilannya. Clay juga dilarang menggunakan imbuhan formal di belakang namanya itu. ベル。 Momen kebahagiaan barusan langsung runtuh dalam seketika, begitu Clay mengetahui kerjaan harian mereka hanya seperti itu doang. Bell pun langsung mendapatkan omelan pertama dari pegawai manusia pertamanya. もっと働くべきだ。 Scene mundur ke sebuah insiden di beberapa generasi lalu. Insiden tersebut melibatkan sebuah ghoul thief bernama Frey Relvan
yang secara misterius menghilang dari ibu kota. Tiada saksi mata ataupun bekas sama sekali, yang ada hanyalah lubang bekas pondasinya saja. まりでいたはずの現場職員の消息、未だ不明。 Nah, setelah kita mengetahui insiden di masa lalu tersebut, nampaknya Bell dan juga Clay yang baru aja teleportasi ke bawah gedung Guild Thief atau Morgue. Diketahui di balik ramahnya semua anggota Guild itu, terdapat sebuah rumor yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka semua tidak hanya mengumpulkan informasi penting untuk para petualang, tapi juga quest assassin jika memungkinkan. Setibanya mereka di sebuah ruangan, nampaknya dua orang yang sangat dikenal oleh Clay sedang menunggu kedatangan mereka. Renfringe dan juga Furin adalah nama dari kedua orang ini. Singkat cerita, perlu digarisbawahi Guild Thief dan juga Guild Petualang adalah dua instansi yang berbeda. Clay mengaku sangat kaget pas tahu item-item yang digunakan oleh para petualang untuk eksplorasi ternyata disediakan oleh pihak dungeon. Misalnya aja seperti tas sihir yang bisa memiliki ruang jauh lebih besar ketimbang bentuk aslinya. Dan juga scroll balik yang bisa dipakai untuk kembali ke pintu masuk dungeon hanya dengan memberikan sedikit energi sihir ke dalamnya. Pengaruhnya bisa mencakup 2 meter, bisa aja lebih dari itu asalkan objek alias orangnya dikenal sebagai satu party dari orang yang mengaktifkannya. Ketika Bell mengatakan semua ini diawali dari pendahulunya, Clay yang penasaran pun akan diberitahukan satu rahasia seputar dungeon atau morgue, yang dimana pada generasi sebelum adanya Guild Thief, gak ada satupun party yang memiliki job thief di dalam party mereka. Alhasil 80% petualang mati oleh perangkap dungeon yang hanya bisa dideteksi oleh para thief saja. Berhubung Guild Petualang gak bisa diandalkan untuk satu kota ini saja, dungeon akhirnya membentuk organisasi yang gak lain adalah Guild Thief atau Morgue, yang akan berdiri secara independen. Meski niatannya sangat baik, akan tetapi Guild Thief pusat yang gak lain adalah Frey Relevant, menentang keras bahkan memerintahkan supaya Guild Thief atau Morgue mau tunduk di bawah mereka. Di saat itulah Dungeon Master kala itu mendatangi guild tersebut untuk bernegosiasi. Namun karena gak disambut dengan baik, alhasil keributan pun terjadi sehingga membuat insiden Frey Relevant menyebar luas ke penjuru negeri. 触らない案件にしていただけたそうです。 Di tengah Belen dipanggil buat ngecek satu dokumen, Clay yang masih shock pun baru menyadari bahwa dirinya mungkin aja telah terlibat dengan sesuatu hal yang sangat di luar nalar. Setelah dihampiri oleh Pak Ren, keduanya nampak membicarakan tentang Brance yang tak kunjung kembali dan mungkin aja telah tewas di lantai ke-10. Namun begitu Pak Ren mengetahui Clay yang udah sampai di lantai ke-9, secara tiba-tiba Clay pun ditanyain kira-kira skillnya itu bisa membawanya sampai ke lantai berapa. Menurutnya, skill Pak Ren sendiri hanya efektif sampai lantai ke-8 saja. Singkat waktu setelah cukup lama berbincang, rombongan Bell pun mau pergi sembari membawa banyak sekali tas sihir yang udah rusak untuk diperbaiki di dalam dungeon. Sebelum kembali, di sini Clay harus dipaksa menerima fakta bahwa kemungkinan besar sang ayah benar-benar telah tiada. Namun meski begitu, selama belum ia konfirmasi sendiri, Clay yakin sang ayah pasti masih hidup. Setelah itu, Clay semakin dibuat gak paham dengan mekanisme pengiriman dokumen yang dikatakan oleh si Bell tadi. 反対のスライムが同じものを吐き出すんです。 Oh alah, ternyata Rimuru di sini cuma dipakai buat printer doang cuy. Di tengah Clay yang sedang memikirkan penanda individu tiap tas sihir yang bisa dilacak jika ada kehilangan, sebenarnya dia telah menyadari bahwa dengan penanda itu, mungkin aja Clay bisa menemukan sang ayah. Namun karena takut diledek oleh sang ayah karena bisa menemukannya dengan modal orang dalam macam si Bell, jelas aja Clay langsung mengurungkan niatnya tadi. Setelah meminta tugas, Clay pun diminta untuk membantu Rangard yang sedang menjahit ulang semua tas sihir tadi. すごいな。 Selesai bantu-bantu, Rangard meminta Clay untuk menyerahkan belatinya untuk di-upgrade olehnya. Meski awalnya ia menolak, tapi karena niat baik serta ucapan Rangard, pada akhirnya Clay pun menurut di saat itu juga. Mengejutkannya di sini, ternyata belati Clay ini gak perlu di-upgrade sama sekali. Karena Bella yang mengaku mengetahui informasi tentang belati itu, jelas Clay langsung meminta untuk dijelaskan olehnya. Intinya belati itu belum menerima Clay sebagai tuannya. Oleh karena itulah kekuatan penuhnya, jadi belum bisa ter-unlock sampai sekarang.
Bell pun merasa penasaran dari manakah Clay mendapatkan belati tersebut. 父からのいただき物だ。手持ちで一番いいやつを置いておく。 Mendengar belati itu berasal dari sang ayah, Bell pun ngasih tahu bahwa belati tersebut berasal dari lantai 10 dungeon Antomurk mereka. Chance drop item dari dungeon Antomurk selalu menyesuaikan lantainya. Semakin dalam, maka semakin tinggi pula rarity dari item yang akan di-drop. Berhubung setiap item dengan rarity tinggi nggak bisa dipakai sembarang orang, maka dari itu kekuatannya akan dibatasi, dan jika pemegangnya belum mencapai lantai ke-10, maka kekuatan aslinya akan diganti menjadi sebuah buff. Setelah mendengar semua itu, jelas aja Clay merasa bahagia, karena semua itu cukup membuktikan bahwa sang ayah telah mencapai lantai ke-10. Bell lalu menawarkan sesuatu yang cukup menggiurkan, yaitu pelepasan pembatas dari belati tersebut. Tanpa mikir dua kali, tentunya si Clay ini langsung menolaknya dan berniat mencapai lantai 10 dulu dengan kekuatannya sendiri. Mendengar hal itu, Bell pun sangat senang dan telah menduganya. Singkat cerita, setelah Clay diajak ke penginapan para monster, nampaklah lobi penginapan yang dipadati oleh banyak sekali monster, mulai dari yang nggak pernah ia lihat, sampai dengan monster yang pernah ia kalahkan. Namun gak lama kemudian, tiba-tiba aja fokus para monster tertuju ke arahnya, sehingga membuat Bell harus memberikan penjelasan pada mereka semua. 探索者のクレイだ。よろしく頼む。 Meski telah memperkenalkan diri, atmosfer tegang awalnya masih terasa dengan sangat jelas dari mereka semua. Namun sesaat kemudian, sontak Clay pun sangat terkejut karena ada salah satu monster di sana yang mengenali sang ayah. Namun sebelum bisa mencari monster yang mengatakan hal tersebut, Bell nampak membubarkan kerumunan monster tadi biar gak sumpek. Setelah mengantarkan Clay berkeliling penginapan, tibalah mereka di sebuah fasilitas tempat pelatihan. Di sana, Clay dihampiri oleh 3 goblin elit yang ia kalahkan sebelumnya. Siltmurk adalah yang tertua, sedangkan kedua adiknya itu bernama Bandek dan juga Bondok. 俺の子産んでくれないか。ご遠慮願いますね。 Mengejutkannya di sini karena Clay yang tahu tujuan mereka, ia nggak masalah jika ajakan tadi dijadikan sebuah taruhan. Yang dimana ketiga goblin ini ingin melakukan tanding ulang melawan Clay yang sebelumnya melakukan taktik sergapan. Setelah disepakati, nampaknya Clay yang dipindahkan dan akan melakukan solo versus squad melawan Siltmurk dan juga kedua adiknya. Clay bahkan memperbolehkan Siltmurk untuk menggunakan sihir buffnya terlebih dahulu. Meski kurang terhormat, tapi karena tatapan Clay yang sangat-sangat kuat, jelas saja Siltmurk akan menerimanya dengan senang hati. Clay pun terkejut karena kerjasama party Siltmurk jauh lebih bagus ketimbang party TSE. Namun karena hanya berfokus ke casting speed doang, daya serangnya jadi sangat kurang baginya. Usai menepis bola api tadi hingga mengenai si Bandek, Clay langsung melancarkan serangannya ke Bondok dan juga Siltmurk. Melihat kedua saudaranya yang telah ditumbangkan dengan sangat ezet, sontak Bandek memilih untuk menyerah saja. Dan hal itu membuat Clay memenangkan tanding ulang tersebut. Namun ketika Clay yang baru aja mau kembali, secara tiba-tiba